Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan saya Muhammad Irfan Wardana dengan NIM 211 2019. Dan di video kali ini saya ingin melakukan sebuah video menyelesaikan tugas memplanning mapping FO. Nanti di planning ini tidak cuma planning aja, nanti planningnya semua kita ada tiga tahapan ya. Yang pertama itu kigis, yaitu memplanning area. Yang kedua link budget itu istilahnya untuk kita mengetahui berapa total redaman kita yang kita dapatin dari planning kita. Yang ketiga nanti bill of quantity. Nah, bill quantity ini istilahnya total harga em, yang kita butuhkan untuk membuat planning tersebut. Oke, kita ke pertama yaitu. Oke, saya sudah di Quantum GIS ya. Nah, ini aplikasi yang saya gunakan untuk mapping area. Jadi di soal saya yang saya disuruh lakukan itu, dan di video ini em, itu disuruhnya saya untuk mapping area sendiri saja, area yang saya kenal. Dan ini area daerah saya. Nanti saya akan memapping dari sini, baru agak ke bawah sini dikit, sama daerah kanan sini sampai bawah sini, sama sampai sekitar sini. Nah, sebenarnya sudah saya buat ya ini, yang kita akan gunakan. Kit saya pertama untuk saya nyalakan aja dulu semua. Nah, oke. Nah, ini tempat yang saya play. Oh, yang saya akan planning ya. Eh, Mungkin saya jelaskan dulu. POP itu point of presence, yaitu POP itu maksudnya istilahnya cuman untuk tempat distribusinya ya, distributornya. Ya namanya point of presence ini di sini titiknya. Baru main splitter. Main splitter itu gunanya untuk membagi membagi core menjadi beberapa bagian ya. Jadi misalnya dia kalau misalnya kayak gini, nanti kan ketemu sini main splitter, atau bisa disebut juga join closure. Nanti ini bisa membagi core-nya, misalnya kan di sini 48, nanti di sini terbagi karena warna merah nih 24. Jadi dia dibagi dua kan, jadi 48 dibagi dua. Oke. Baru splitter ini dia pemisah dari core menjadi beberapa bagian tergantung berapa nanti, satu per berapa gitu, ada 1/2, 4, 8, 16 sama 32. Dan ini untuk distributor ke pelanggan. Jadi istilahnya kalau misalnya nanti di sini misalnya 1/16, 1/16, di sini nanti berarti dia satu ini dibagi jadi 16. Jadi istilahnya dia ini splitternya nge-split jadi 16 bagian yang bisa dibagikan ke 16 pelanggan. Jadi itu gunanya splitter. Untuk tiang, ya tiang. Em, ini kabel 24 core yang warna ungu, kok salah. Ini bagian ini pokoknya. Baru kabel 48 core. Oh sorry, 24 core itu yang ini, yang warna merah. Baru 48 core itu yang ini, warna ungu. Oke, sekarang sudah saya jelaskan nih. Oh ya, untuk video ini saya hanya sampai akan menjelaskan bagian kirinya saja ya. Ini sampai ke sini, atau mungkin sampai sini aja ya. Nih, bagian ini pokoknya. Baru kita nanti ini tujuan akhirnya akan sampai akhir dari sini, berarti akhir dari ujung itu tidak lebih redamannya dari 28, harus di bawah 25. Itu bakal bakal berhubungan sama link budget. Tapi mending kita cari tahu dulu ini apa aja yang bisa kita pakai jadi splitternya. Oke. Em, Ya tadi berarti kita ini dari POP. Nah berarti di sini mungkin kalau bisa kita lihat, saya buka dulu misalnya. Oke, ini yang namanya link budget ya. Jadi ini link budgetnya bisa dilihat nih, ada untuk standar redamannya dan kita tidak bisa kurang dari 8. Jadi saya harus bisa menentukan berapa, apa saja splitter yang saya gunakan supaya bisa ini tidak lebih dari 28.
Jadi harus di bawah 28. Walaupun 20 koma itu nggak bisa. Jadi 28 di bawah. Jadi misalnya kita ngambil 1 banding 16 ya. Jadi bisa pakai satu. Berarti masih ada 18. Bisa berarti kita misalnya mau pakai 18 lagi nih. Tuh, ini udah 29 berarti nggak bisa. Nanti kita tidak bisa pakai 18 kalau kita sudah pakai 116 di belakang dan seterusnya ya. Oke, itu tujuan kita untuk melakukan ini, melakukan mapping ini. Jadi kita harus menentukan gimana splitter ini supaya bisa akhirnya nanti di sini dan di sini juga bisa kurang dari 28. Nah, tapi caranya ini bekerja splitternya itu dia tidak menghitung dia menghitung berapa banyak yang dilewatin ya. Bukan kayak gini. Misalnya dari sini ke sini. Ini kan ada satu, dua, tiga nih, tiga splitter ya. Tapi yang terhitung kalau ke sini itu ini nggak dihitung. Karena kan ini kan bukan di jalannya. Istilahnya pokoknya yang melewati splitter itu yang bakal dihitung keredamannya. Tapi karena ini sama ini nanti nggak dihitung karena nggak melewati jalurnya, nanti ini nggak bakal dihitung ke sini. Jadi misalnya ini 32, itu berarti 32 aja gitu. Nih, saya kan 32 nih. Berarti total redaman yang di sini, daerah sini yang bakal dapat jaringan di sini itu cuman 22. Berarti kita sekarang determine berapa aja yang bisa kita pakai. Oke, berarti kita udah tahu tadi 32 di sini nggak masalah ya. Berarti kita bisa memaparkan di sini ada 32 customer yang bisa kita dapat di sini. Di sini juga bisa dan mungkin tapi kalau di sini yang bakal rumit nih. Ini sama ke sini. Kan di sini banyak nih. Ini mungkin kita bisa dapetin dari sini aja atau mungkin dari tempat lain. Yang jelas ini splitter tapi ini banyak jadi mungkin saya maunya sini 32 atau 16. Nah, jadi yang untuk efisien dan dapat di bawah 28 berarti sini berapa? Oke, misalnya ini 32. Bisanya berapa? Ini satu. Berarti kita cuma punya 22. Berarti kayaknya terakhir kita bisa ini doang. Bisa 1 banding 2. Kedikitan ya. Dan sedangkan sudah saya buat ini 3 gini. Jadi dia udah banyak lah. Jadi untuk berapa mungkin di sini bisa beberapa orang lebih dari dua kalau bisa. Oke, mungkin karena kita punya 3 mungkin kita bisa bikin 16. Tapi berapa lagi nih yang bisa? 18 mungkin udah lebih. Berarti kita bisa 14. Ini udah masih 25 ya. Berarti nanti di akhir sini bakal 25. Berarti di sini kita hanya bisa pakai 1 banding 4. Oke. Nggak apa-apa. Berarti sini 1 banding 4 kan di sini mungkin sudah dapat dari sini 32 tadi. Berarti nggak apa sini dapat 4. Em, tapi kalau bisa dilihat di sini masih di jalan ya. Mungkin kita bisa nambah sini sih. Oke. Bagaimana kalau kita nambah aja? Ini pakai 48 core. Ini pakai gigis ya. Saya gini pakainya. Ditambah sini. Mungkin tambah lagi sini. Mungkin sampai sini aja. Nah, di akhirnya mungkin kita kasih splitter. Nah, situ berarti karena dia nggak dapat apa-apa, karena nggak dilewatin apa-apa, berarti dia nggak masalah nih. 32. Oke, sini udah selesai saya tambahinnya ini untuk tambahin aja berarti sini bisa dapat dan sini tadi bisa dapat 4 ya berarti. Sini 16. Oke, berarti semua di sini bagian sini akan mendapatkan 16 116. Berarti kalau misalnya dari sini ada berapa nih sampai sini? Berapa splitter? Berarti kalau bisa dilihat satu, dua, segitu aja berarti. Berarti cuman ada 2 splitter sampai akhir. Berarti tadi kita dapat 116 dan 14 dan 25. Berarti link budgetnya segitu. Berarti link budget sudah selesai berarti. Terakhir berarti kita tinggal dan di bill of quantity tadi kita sekarang jumlahkan berapa yang kita butuhkan tadi ya. Em, ini harga sudah saya cari sendiri. Jadi supaya nggak lama di videonya, jadi kita tinggal
em, saya tahu berapa volume yang kita butuhin. Dan untuk volume ini yang material POP ini udah disediakan di soal saya, jadi saya hanya butuh menghitung ini saja. Oh ini udah tahu ya, udah saya kalikan tadi. Nggak apa? Oke, anggap 24 core. 24 core tadi yang bagian ini ya kan lebih kecil tuh dibandingkan kan kita di skenario ini kemungkinan coba aja bayangkan ini 5 kilo ya semuanya, dan ini lebih pendek ya, anggap ini berarti 2000 meter lah, berarti 2 kilo. Oke, ini 2000 meter, ini udah saya kalikan ya, nih kalikan dua. Dia ini per kilo. Saya dapat harganya tuh dapatnya per kilo, jadi tinggal dikalikan. Dan ini tadi kan saya bilang lebih panjang, berarti sisanya berarti 3000 meter. Oke, sekarang join closure. Join closure itu sama aja main splitter ya. Main splitter itu di sini cuman satu, berarti saya kasih satu ya, satu unit. Oke, setelah selanjutnya itu outdoor enclosure for splitter. Berarti sebanyak dari splitter ya. Ini kan outdoor enclosure berarti sebanyak berapa splitternya? Nanti dulu berarti. Kita banyakin dulu. Oke, 1 banding 4. Tadi ada satu, ya kan? Cuman satu. Nah, 1 banding 16. Tadi ada, kita hitung. Tadi sini ya, 1 2 3 4. Ini tadi kan 32, berarti ini 4. Berarti ada 4 splitter yang 1 banding 16. Nah, 1 banding 32 kita hitung lagi. Tadi ada 1 2 3, 3 aja berarti. Oke, 3 fixing oh ya, di atas lagi ini berarti kita semua dari splitter nih ya, berarti ada 7 8. Oke, ada 8 kita butuhin. Fixing slack itu istilahnya dia kayak materialnya yang dipakai di tiang ya. Nah, berarti kita harus hitung tiangnya dulu, dan ini sudah saya hitung tadi ya. Jadi ada 142. Yang saya pakai itu pole 9 meter ya, yang agak tinggi. Oke, berarti tinggal fixing slack ya, berarti sama seperti tiang. Oke, berarti ini sudah saya hitung semua, ini sumnya, dan ini sudah saya cari, jadinya ya segini. Berarti em, bill of quantity yang kita dapatkan untuk bagian kiri aja yang tadi sudah kita hitung itu sebanyak yang kita butuhkan, dananya adalah 515.287.000. Itu untuk bagian kiri. Kalau misalnya kita hitung bagian kanan pasti beda ya, karena kan daerahnya beda, harus dihitung lagi. Tapi karena di video ini saya cuman untuk melakukan di bagian kiri, berarti kita bisa anggap bagian ini selesai. Jadi tadi kita udah melakukan mapping, juga kita menentukan link budgetnya, jadi kita bisa paling sampai pakai akhir itu bisa redamannya kurang dari 28. Dan sekarang sudah sampai bill of quantity. Kita sudah menghitung sebanyak berapa dana yang kita butuhkan untuk daerah yang kita mau bikin kan distribusi FO-nya. Oke, nanti ya kita bisa anggap video ini udah selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jika saya ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.